Bagaimana kabarnya saudara pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, sehat? Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang selalu menyertai kita. Pagi hari ini berapa banyak dari kita yang rindu dilawat Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh berikan kesehatan pada setiap kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami segala yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapati kami kudus di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kalau masih ada hal yang kami lakukan yang gak layak di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Bersih, kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami. Biarlah hari ini setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang datang dengan kegelisahan, dengan putus asa Tuhan beri sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari pagi hari ini bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah
rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Semua karena-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh Yesus, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Biarlah hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan, Kau ciptakan kami segambar dan serupa dengan-Mu Tuhan. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku ya Tuhan adalah. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menyenangkan-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
ciptakanku jalan kemuliaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Biarlah kami persembahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan pagi hari ini bawa penyembahan-Mu bagi Tuhan. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Oh haleluya. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Biarlah pasti, biarlah bala. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Nama-Mu besar, Kau ajaib, Engkau agung Tuhan. Haleluya. Biarlah pasti, biarlah haleluya. Biarlah Kau melawan setiap hati Tuhan. Kau yang melawan setiap kami Tuhan. Oh kami puji nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memilih setiap kami. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami ada di hati Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di dalam hati-Nya Tuhan. Tidak pernah rencana-Mu gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata-Nya Tuhan.
Makasih Yesus. Oh. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ya, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku terima kasih Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Mari umat Tuhan saja naikkan, katakan, ku di sebab Engkau ada di tangannya Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan. Tak perlu takut, Engkau ada di rencananya Tuhan. Haleluya. Mari dengan bangkit berdiri. Haleluya. Ku di tangan, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku haleluya, tak perlu engkau takut. Engkau ada di dalam tangan yang perkasa. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang setia. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku
pagi hari ini kami dikuatkan Tuhan. Sebab kami tahu kami ada di tangan yang perkasa. Kami ada di hati Tuhan yang begitu setia. Kami ada di dalam rencana Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kami. Untuk itu dengan apakah kami harus takut Tuhan? Kami ada di dalam hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin lebih lagi memuji Tuhan. Mari yang percaya Engkau sudah dilawat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Yang merasakan hadirat Tuhan. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Hidup kita penuh dengan mujizat. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan, Dia luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan. Dengan imanmu, mari katakan, hidupku penuh mujizat. Yes, hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Mari puji Dia. Perbuatanmu. Dari kapan saudara? Yes. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes, hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kau layak dipuji Tuhan. Mu heran, dulu sekarang selamanya. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang. Biar musik memuji Tuhan, mari bertepuk tangan. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Mari katakan, kami yakin Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat.
lagi. Dengan imanmu katakan, hidupku penuh mujizat. Amin. Hidup kita penuh mujizat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang merasa kita adalah orang-orang yang diberkati? Boleh lambaikan tanganmu, tahan, angkat, katakan. Aku diberkati, aku dilihat, ya, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilihat, karena Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sebab apa? Sebab Dia sanggup, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Sungguh kami percaya Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pembacaan ayat Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ayat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan. Tuhan sembuhkan dan Tuhan bukakan jalan. Yang bekerja, yang punya usaha, yang bersekolah, Tuhan berkati. Berkati juga setiap keluarga-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah pemulihan terus terjadi.
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Agus. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh kembali duduk. Ayat hari ini berkata, janganlah engkau takut, sebab kita miliknya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Mari dengan bangkit berdiri, serahkan hidupmu padanya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati, kasih
yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Kan aku, oh sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biarlah kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami rindukan Engkau untuk Engkau bertata penuh dalam hidup kami. Dan Engkau memakai setiap kami khususnya Tuhan untuk penyampaian kebenaran firman hari ini. Buat sederhana mungkin supaya kami pulang, kami dapat mengerti. Kami bisa mengaplikasikannya di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Saya berdoa semua kita dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dan semakin cinta sama Tuhan. Lihat kiri kanan, itu doaku. Bapak Ibu, nah hari ini izinkan saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan, bisa dibantu PowerPoint-nya. Saya berharap biarlah hari ini bisa memberkati Bapak Ibu. Ya, ini saya saudara dengan istri saya. Kapan waktu nanti akan saya ajak istri saya saudara. Ya, Tuhan berkati. Ya saudara, dia sekarang ada di lokal, di tempat kami untuk melayani juga. Dan saya berharap saudara kedatangan saya dengan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Yuk kita baca firman Tuhan ini saudara, Filipi 3 ayat 10 saudara, saya sudah siapkan. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah satu ayat yang ditulis oleh seorang rasul namanya Rasul Paulus saudara. Dan kita tahu siapa Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Latar belakangnya kita tahu bagaimana dia begitu bencinya dengan pertumbuhan kekristenan pada saat itu. Dia bukan orang yang tidak berpendidikan saudara. Dia adalah orang yang dididik dengan sangat luar biasa saudara. Dia adalah tokoh masyarakat pada saat itu, tokoh agama yang sangat disegani dari keturunan Benyamin saudara. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya saudara ke Damsyik pada saat itu, kemudian dia berjumpa dengan satu pribadi, yaitu pribadi yang dia kejar, pribadi yang dia akan terus aniaya, yaitu Kristus sendiri. Dalam Kisah Rasul yang ke-9 saudara, ketika itu Yesus mulai mencari dia, Kisah Rasul 9 atau 19 saudara, dia mencari dia lalu dia mulai berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Lalu saudara mulai kaget dan bingung, dia katakan, siapakah engkau? Lalu suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu kemudian saudara dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia diperbarui, dia diubahkan, lalu dia menjadi satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa di zamannya saudara. Dan ketika dia menulis surat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia tuliskan dengan satu kata yang sangat menarik, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, saudara. Artinya dalam kehidupan dia, saudara, di ayat-ayat atasnya 8, 9, saudara, segala sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan dia katakan itu dianggap rugi dan menjadi sampah buat dia. Namun kesukaannya ialah mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Dan saya katakan bahwa tulisan ini saudara mengandung satu makna yang sangat dalam saudara. Dia rindu sekali mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tema khotbah saya hari ini saudara, mengenal dia lebih dalam lagi saudara. Sama-sama ya katakan 1, 2, 3, mengenal dia lebih dalam lagi. Nah Bapak Ibu kalau saya tanya saudara begini. Siapa di sini yang tahu Presiden Indonesia? Pasti semua tahu. Siapa namanya? Joko Widodo, saudara. Nah kalau saya tanya juga saudara, orang-orang di luar dari bangsa Indonesia, ketika kita tanya siapa yang tahu Presiden Republik Indonesia, banyak di antara mereka juga akan berkata, tahu Joko Widodo, saudara. Tapi kalau seandainya kita berbicara lebih dalam lagi, saudara, kalau kita ingin tahu, mengenal lebih dalam lagi, mengenal siapa sesungguhnya Pak Jokowi itu saudara. Maka dari orang-orang yang berkata tahu saudara, tidak akan pernah mengerti siapa Jokowi itu saudara. Karena berbicara tahu dengan mengenal saudara itu sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Ya kita kenal saudara, ya diri kita sendiri misalnya. Saya tahu Pak Daud saudara, tetapi saya belum mengenal beliau secara sungguh. Yang mengenal beliau adalah keluarga, orang-orang yang dekat dengan dia. Orang-orang yang ada di ring satunya saudara. Pasti akan mengenal tanggal lahirnya Pak Daud berapa. Hobi makannya apa. Bangun paginya jam berapa. Pasti saudara hanya orang-orang yang membangun relasi dengan dia yang akan mengenal beliau dengan dalam sekali saudara. Sama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya katakan saudara tahu Presiden Republik Indonesia, tetapi belum tentu kita mengenal dia dengan benar. Katakan haleluya. Bapak Ibu kita juga sama. Kita tahu siapa ya penyelamat itu, Yesus Kristus Tuhan. Kita tahu saudara, dia adalah Tuhan yang turun dari surga ke dunia saudara. Kita tahu saudara. Tapi kalau berbicara mengenal saudara, belum tentu orang yang berkata tahu siapa Yesus itu mengenal dia dengan benar saudara. Tetapi di sini Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menulis yang ku kehendaki ialah mengenal dia, saya coba menggali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata tulisan yang dipakai saudara, dalam tulisan yang dimaksud oleh seorang Rasul Paulus, dia tuliskan saudara bukan dengan kata ginostos saudara. Tetapi dia pakai dengan kata ginosko saudara. Ginostos itu adalah mengenal, tahu saudara, berdasarkan data dan fakta atau informasi. Ya, kita tahu siapa Presiden Indonesia karena kita dengar fakta. Kita tahu saudara karena orang ngomong saudara bahwa fakta membuktikan bahwa Presiden Indonesia itu adalah siapa? Joko Widodo. Maka itu hanya sebatas ginostos saudara. Tetapi yang dituliskan tadi mengenal Yesus dari kata Rasul Paulus dituliskan dengan kata ginosko saudara. Ini mengenal bukan karena dari data, dari informasi saudara. Tapi dia mengenal karena pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Lalu hubungan yang terus dibangun saudara bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Ketika dia menuliskan tentang kata ginosko, saudara, mengenal Tuhan, maka dia menyalurkan satu kerinduan hatinya dia kepada setiap pembaca. Untuk juga setiap pembaca memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ginostos, saudara. Tetapi ingin supaya lebih dalam lagi, saudara. Kita mengenal bukan karena kata pendeta siapa Yesus. Kita mengenal, saudara, Yesus bukan karena kita membaca buku-buku, saudara. Tapi kita mengenal Yesus karena kita punya pengalaman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan haleluya. Saya pikir Bapak Ibu, satu kerinduan kita sebagai hamba Tuhan. Kita ingin setiap kita pribadi, lepas pribadi, memiliki satu pengenalan akan Tuhan, bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan karena kita punya hubungan dan pengalaman pribadi dengan Dia. Seorang yang bernama Ayub, saudara, dalam Ayub 42, dia pernah menuliskan begini. Dahulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang. Tetapi hari ini dikatakan, aku mengenal Dia muka dengan muka. Di sini ditekankan, ternyata seorang yang bernama Ayub, saudara, berjalan di dalam pengiriman akan Tuhan. Dia bukan karena ginosko, saudara, tapi ginostos. Dia mengenal karena gurunya mengajarkan. Dia mengenal karena orang tuanya yang mengajarkan. Tapi sampai titik tertentu, saudara, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia ditolong oleh Tuhan. Dan di situ dia tuliskan, dulu aku mengenal kata orang. Tapi saya sekarang, aku mengenal Dia sampai muka ketemu dengan muka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi punya juga kerinduan untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan sampai kita mengenal Dia dengan benar. Lihat kiri kanan dulu. Jangan amin-amin doang. Haleluya. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengenal seseorang kalau kita tidak akan membangun relasi dengan dia. Saya 28 tahun menikah dengan istri saya, saudara. Satu hari ketika kami baru menikah, saudara, tiba-tiba malam itu dia menangis, saudara. Kami berpacaran 4 tahun, tunangan 2 tahun. 6 tahun, saudara. Tapi masuk pernikahan saya belum mengenal dia, saudara. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Makin nangis dia, saudara. Kenapa? Makin nangis, saudara. Nada saya kenceng, makin nangis dia, saudara. Ternyata, saudara, hanya perkataan saya yang buat saya biasa saja, saudara. Tapi buat dia nada keras itu menyakitkan dia, saudara. Nangis, saudara. Sekarang saudara 28 tahun kami nikah, tatapan muka begini aja. Mau putuskan sesuatu, dia hanya bilang, saya sudah tahu, oke. Dia bilang, sudah tahu. Dia goyang apa, kita sudah, kenapa? Karena saudara, karena sudah ada relasi yang kita bangun, hubungannya kita bangun. Sampai akhirnya saya mengenal sekali siapa istri saya. Dan saya rindu saudara, kita juga mau belajar mengenal Dia Tuhan. Secara pribadi sampai kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Pak, bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab katakan begini Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu apa dikatakan? Harus dijaga supaya terus menyala, jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban bakaran keselamatan di sana. Lalu dikatakan apa? Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan biarkan padam. Nah, ini ingin saya bagikan satu poin penting dalam kehidupan kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak akan pernah ada perjumpaan jika tidak ada mezbah. Saudara, jangan harap saudara bisa berjumpa hadiratnya Tuhan kalau seandainya tidak kita membangun mezbah.
Mezbah itu berbicara tentang bagaimana kita mengundang hadiratnya Tuhan turun dalam hidup kita. Mezbah itu adalah tempat di mana ada lemak, ada api yang kita bakar setiap pagi dan membuat harum setiap bakaran kita dan menurunkan Allah di atas mezbah itu. Jadi mezbah itu saudara adalah berbicara tentang tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Tanpa ada mezbah, tidak akan pernah ada perjumpaan. Tanpa ada perjumpaan, tidak akan pernah mungkin membuat kita kenal siapa Dia. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau kita membaca kitab Imamat 26 ayat 12-13, di sini dikatakan bahwa api di atas mezbah itu harus tetap menyala. Ayat 12-nya dikatakan harus dijaga api itu tetap menyala di atas mezbah itu saudara. Ternyata agar kita bisa semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, diawali dengan perjumpaan. Ternyata perjumpaan tidak akan pernah terjadi saudara jika tidak ada mezbah. Mezbah saudara harus tetap menyala. Mezbah saudara harus tetap apinya dijaga. Dikatakan kayu harus ditaruh setiap pagi di atas mezbah itu, lalu harus ada korban bakaran lemak yang harus ditaruh di situ. Kayu ini berbicara soal kedagingan kita. Kayu ini saudara berbicara soal segala sesuatu yang bertentangan dengan hatinya Tuhan. Di atas mezbah itulah saudara, kayu harus kita persembahkan. Kedagingan kita harus kita bakar saudara. Lemak itu bicara soal doa, pujian, penyembahan. Di atas kayu itu dinaikkan saudara korban penyembahan dari Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan doa, pujian, penyembahan. Kayu dan lemak habis saudara. Tapi kehadiran Tuhan turun oleh karena harumnya persembahan kita. Atap itu akan terus naik saudara. Maka saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Seseorang yang hidupnya selalu membakar kayu dan menaikkan lemak sebagai korban doa, pujian, penyembahannya. Maka asap kedupaan yang menyenangkan hati Tuhan itu akan tetap ada di atas hidupnya. Maka orang yang seperti itu kemanapun dia melangkah, maka keharuman Tuhan tetap ada menyertai dia. Dimanapun dia melangkah, keharuman Tuhan tetap ada menyertai dia. Dan jangan heran, orang yang suka membangun mezbah bukan hanya dia berjumpa dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Orang yang seperti itu, apapun yang dikerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada keharuman yang selalu dibawa dan membuat Allah hadir di dalam setiap perjalanan hidupnya. Lihat kiri kanan dulu. Bakar lemak, bakar kedaginganmu. Sampai kita menjadi satu ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan padam. Bapak Ibu saya tulis di situ harus dijaga dengan huruf merah saudara. Ini menekankan saudara. Bahwa harus dijaga. Yang jaga saudara bukan orang di luar sana. Yang jaga saudara bukan pendeta. Yang jaga bukan suami atau istri. Yang jaga pribadi lepas pribadi. Orang yang mengerti tentang hal ini. Orang berusaha saudara untuk menghancurkan mezbah kita. Menghancurkan api kita. Membuat api kita padam. Orang punya hak saudara untuk lakukan itu. Tapi kita juga saudara harus mengerti. Kita harus menjaganya. Haleluya. Orang coba saudara membawa kita ke dunia. Orang coba kita melakukan hal-hal yang jahat. Orang coba bawa kita ke dunia-dunia seks dan lain-lain. Kita harus tahu kita yang harus jaga. Haleluya. Kita yang harus jaga saudara. Makanya dikatakan janganlah dibiarkan padam. Setiap pagi. Nah ini dia saudara. Berapa banyak di sini anak-anak Tuhan yang setiap pagi berdoa dan cari Tuhan.
Nah, yang sudah lakukan terus. Yang belum, saudara, mulai hari ini ke depan, bangun mezbah di pagi hari. Haleluya. Bangun pagi-pagi, saudara. Aminnya nggak mantap. Lihat kiri kanan, baunya tepuk. Ingat, jangan amin-amin doang. Bangun pagi-pagi, ngapain? Bangun mezbah. Haleluya. Bangun mezbah. Laki-laki dengar. Ketika kita menikah mendapatkan seorang istri, saudara. Maka kita mendapatkan 3 titel. Yang pertama nabi, yang kedua imam, yang ketiga raja, saudara. Jadi imam, saudara, kita para laki-laki. Kitalah yang membangun mezbah. Kitalah yang membawa korban buat Tuhan. Kita yang memulai menaikkan doa pujian bagi Tuhan. Istri saya tapi gak dukung saya, Pak. Biarkan istrimu tidur, biarkan. Dia sudah letih urus rumah tangga. Yang kerja dia juga kerja di kantor. Urus anak, masak dan lain-lain. Biarkan dia tidur. Engkau tetap angkat doamu di hadapan Tuhan. Lambat laun istrimu lihat air matamu. Lambat laun istrimu lihat engkau berkata haleluya. Engkau terus nangis di hadapan Tuhan. Dengan keletihannya suatu saat dia akan bangun. Dan dia akan duduk di belakangmu. Dan berkata juga haleluya. Tugas kita menjadikan satu teladan buat mereka. Sampai mereka akhirnya bisa juga menangkap yang Tuhan inginkan. Ibu-ibu bukan bela ibu-ibu. Ya, tapi ayo juga maju. Bangun mezbah. Sampai kita melihat sesuatu yang dahsyat turun atas rumah tangga kita. Katakan haleluya. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan harus dijaga. Jangan biarkan padam. Ya, nah Bapak ibu satu hari saya dapat gambar ini. Teman saya baru pulang dari Tibet, saudara. Dia khotbah di tempat saya. Lalu dia kasih ini, saudara. Dan saya sangat diberkati sekali dengan apa yang dia katakan. Dan saya ambil gambar ini, saudara, untuk menjadi satu ilustrasi buat kita semua. Nah, di Tibet, saudara, itu ada satu kebiasaan, bukan kebiasaan apa ya namanya, yang harus dilakukan. Jadi orang laki-laki Tibet, saudara, seumur hidup, saudara, dia harus datang ke kuil ini, saudara. Ya, mereka dari manapun juga mereka harus datang. Tetapi mereka datang, saudara, tidak boleh dengan berjalan naik kendaraan, tidak boleh. Tetapi mereka harus jalan kui, saudara. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu dia sujud, saudara. Lah, jalan lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sujud lagi, saudara. Sampai dia masuk ke kuil ini, saudara. Ada yang bertahun-tahun, saudara. Untuk mereka datang ke kuil ini. Dan seorang laki-laki Tibet kalau sudah lakukan ini, saudara. Dia sah menjadi laki-laki Tibet. Dia ngapain di situ? Dia nyalakan api, saudara. Dia nyalakan api, lalu ada biksu-biksu muda di situ yang juga menjaga api itu supaya tetap menyala, saudara. Saya pikir Bapak Ibu, orang dunia saja bisa lakukan itu untuk supaya dia sah menjadi seorang anak Tibet, saudara. Bapak Ibu, api di dalam diri kita sudah ada. Ketika engkau membuka hatimu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka api Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Katakan haleluya. Tugas kita adalah, saudara, biarkan api itu tetap menyala. Caranya gimana? Bangun mezbah. Bakar persembahan. Jangan malas untuk berdoa. Aminnya pales. Jangan berat. Nah gini, saudara. Kadang-kala Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini lebih tertarik, saudara. Lebih taat ketika daging memanggil kita. Contoh ya. Kita tidur jam 12 malam.
Tiba-tiba jam 2 saudara, kebelet pengen pipis. Daging langsung berkata, bangun. Jangan sampai seperti anak kecil dulu loh. Ngimpi kencing, keluar beneran kencing gitu saudara. Lalu saudara, kita bangun otomatis. Lalu kita langsung ke toilet. Yes, saudara, lepaskan. Lalu balik lagi, tidur lagi. Itu jam 2 saudara. Jam 4 kemudian, Roh Kudus bangunkan. Anakku bangun. Doa pagi. Baca firman. Saya mau tanya. Jam 2 pagi dibangunin sama daging. Bangun. Jam 4 dibangun sama Roh Kudus. Tuhan, masih 1 jam lagi, jam 5 lah Tuhan. Daging bilang, tarik selimut. Tarik saudara. Tidur lagi saudara. Sampai jam 5 pun tidak bangun saudara. Kadangkala ada orang-orang tertentu yang lebih taat kepada daging daripada ketika Roh Kudus membangunkan untuk berdoa. Tapi jemaat di sini maulah taat sama Roh Kudus. Taat sama Roh Kudus. Mulai besok buat 1 benang merah. Saya akan bangun mezbah saya. Supaya apa? Supaya saya ada perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin saya berjumpa dengan Tuhan, saya semakin kenal isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini saya tetap melayani satu pelayanan suku-suku yang terabaikan. Saya baru pulang dari suku Lauje. Secara fisik lemah, capek sekali saudara. Pelayanan gunung itu. Kami harus naik motor, ya. Turun saudara, naik mobil lagi, naik motor lagi, naik lagi sono. Nggak ada listrik, nggak ada fasilitas air. Secara fisik, saudara, aduh ngapain saya lakukan begini saudara. Tapi saya mau belajar. Ketika Tuhan suruh lakukan ini, saya lakukan saudara. Udah 13 tahun ini saya kerjakan saudara. Saya lakukan saudara. Dana gereja support saya untuk naik pesawat. Kita lah pokoknya bantu bangunin gereja mereka sono. Bangun saudara, kita taat aja saudara sama Tuhan. Dan ternyata gereja kami nggak makin kekurangan dalam hal uang saudara. Ada aja berkatnya. Saudara percayalah kalau kita taat. Ketika Roh Kudus suruh kita taat. Ketika Roh Kudus bangunan kita kerjakan. Enggak pernah Tuhan buat kita susah saudara. Mungkin pada saat itu ketika Tuhan bangunkan engkau jam 2 pagi. Ada seseorang yang hari itu mungkin anakmu, saudaramu yang sedang membutuhkan doa-doa dari kita. Bangun saudara, berdoa walaupun sesaat Tuhan aku gak tahu kenapa kau suruh saya bangun. Tapi saya mau berdoa, sebutkan saudara. Malaikat Tuhan mendengar dan tidak ada satu kuasa pun setan yang dapat menyentuh keluarga kita. Anak saya saudara banyak di luar saudara. Tapi saya yakin setiap pagi saya sebut mereka saudara. Setiap pagi ketika kami doa pagi saya sebut dia namanya saudara. Kenapa? Karena saya punya keyakinan Tuhan pasti jagai mereka. Haleluya. Bangun mezbah saudara. Semakin kamu membangun mezbah, semakin kamu mengenal dia. Ada satu hal yang akan membuat engkau lebih peka lagi tentang perkataannya. Kemarin ketika saya sedang kumpul saudara, ya lalu saya ajak seorang hamba Tuhan yang ada di suku sana saudara. Ya lalu kemudian Tuhan katakan kamu ambil KTM, ya ambil uangmu, ya lalu katakan masukkan ke amplop, kasih dia. Wih saudara, saya pikir Tuhan orang mampu ini Tuhan, kasih dia. Saudara ketika saya kasih dia nangis saudara. Dia bilang aduh Pak, dia nangis saudara. Saudara tahu? Pagi saya kasih saudara. Sorenya 10 kali lipat Tuhan ganti uang itu saudara. Saya melihat bahwa ketika kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita lebih peka lagi apa yang harus kita lakukan. Bukan karena saya katakan bukan karena nanti Tuhan ganti 10 kali. Bukan saudara, bukan saudara. Ketika engkau lakukan taat saja sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita. Tuhan pasti lakukan sesuatu buat kita. Bagaimana bisa kita sampai titik itu saudara. Kalau kita nggak ada perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
biarlah setiap kita harus saudara melakukan hal ini saudara. Saya mau lewatin saudara karena waktu saudara. Ya, setiap pagi apa dikatakan? Imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Daging harus dibakar. Saudara tahu bahwa hidup kita ini adalah korban persembahan, Bapak Ibu. Ya, hidup kita ini adalah korban persembahan yang terus dibakar oleh apinya Tuhan, saudara. Kalau kita baca dalam Roma yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu saudara. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu ketika dia menuliskan kitab ini menyatakan Paulus menuliskan kitab ini saudara. Itu bergaris merah saudara dengan Filipi yang tadi saudara. Dia ingin mengenal dengan sungguh. Bagaimana supaya bisa mengenal dengan sungguh. Persembahkan tubuhmu sebagai korban. Karena ketika ada persembahan di situ ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita semakin kenal siapa Tuhan kita saudara. Karena itu saya katakan bahwa hidup kita adalah korban persembahan yang dibakar oleh api Tuhan saudara. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam saudara. Harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Yang tertuju katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu ya ini survei membuktikan saudara. Satu hari ada orang yang benci-bencian satu dengan yang lainnya. Lalu akhirnya dipertemukan dalam satu job saudara. Satu pekerjaan. Seminggu yang masih nggak enak, 2 minggu masih nggak enak, sebulan mulai cair, ya 2 bulan mulai cair, 3 bulan mulai cair, setahun saudara berubah jadi teman akrab saudara. Kenapa? Karena sering bertemu, berjumpa. Tapi ada orang yang saling mencintai saudara, ya, membara. Lalu yang satu di Bojong saudara, yang satu pergi ke Bali saudara. Jarang bertemu. Hanya lewat telepon video call. Ternyata saudara, orang yang tadi membara saling mencintai. Karena tidak ada perjumpaan. Lambat laun cintanya mulai padam. Makanya Pak Kris ngomong begini saudara. Pak Kris ngomong begini saudara. Yuk kita baca sama-sama. Kris Manusama berkata begini. 1, 2, 3. Kristen tanpa pengalaman penjumpaan dengan Tuhan. Kita gagal jadi Kristen. Kita hanya beragama. Saya pikir ada benarnya saudara. Kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kita gagal jadi Kristen saudara. Karena kekristenan saudara. Kalau kita menjadi kekristen yang benar adalah kekristenan yang selalu berjumpa dengan Dia. Haleluya. Katakan haleluya. Berjumpa dengan Dia. Kalau tanpa perjumpaan kita hanya agama saudara. Agama saudara. Tapi kalau kita hari ini berjumpa sungguh dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara. Bakar kayu. Persembahkan saudara lemak sebagai ukupan di hadapan Tuhan. Lalu Dia hadir dan berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan itulah yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita. Haleluya. Kekristenan tanpa perjumpaan. Kita gagal jadi Kristen saudara. Kita hanya beragama. Saya rindu, saya berdoa. Keluarga besar GBI Hope di tempat ini. Kita mau bangun satu hubungan dengan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita berani berkata seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan kata orang. Tapi karena relasi yang kita bangun. Hubungan yang kita jaga. Api yang tetap menyala. Sampai kita mengenal Dia. Lebih lagi, dan lebih lagi. Kiranya ini yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Oke, saudara, ini ya mengenal dia, mengalami perjumpaan dan api harus tetap menyala. Saya berdoa biarlah jemaat Tuhan tetap kuat dalam Tuhan dan tetap bersemangat mengasihi Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang Bapa di dalam surga, buat kami menyala Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami membangun mezbah kami untuk ada perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Sampai kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik aja dengan pujian ini. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita tetap menjaga api itu. Jaga api itu. Orang dunia saja yang belum tentu selamat dia lakukan itu untuk menjaga apinya. Engkau dan saya yang pasti akan selamat ketika api itu tetap menyala. Engkau harus tetap jaga, tetap menyala. Pagi-pagi benar, bangun, persembahkan kayu dan lemak, supaya api itu tetap menyala. Hingga ada perjumpaan di situ kita dengan Tuhan, yang berdampak membuat kita semakin mengenal Tuhan. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan ini Tuhan. Hamba selesai berbicara, hamba terbatas Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan pengertian buat kami. Untuk kami tetap berdiri menjaga api kami Tuhan untuk tetap menyala. Sampai Engkau datang Tuhan. Perjumpaan itu Tuhan akan terus terjadi dalam hidup hamba. Hamba selesai berbicara. Menyatakan firman-Mu yang singkat ini dan sederhana ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara merasa diberkati hari ini? Yes, biarlah kita tetap menjaga api kita tetap menyala. Amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tiba waktunya saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang boleh menegur setiap kami. Biarlah kami boleh terus menjaga api kami Tuhan. Membangun mezbah di hadapan Tuhan. Agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kami berikan sebagai wujud ucapan syukur kami buat segala yang Tuhan buat. Biarlah kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan juga dapat diberikan dengan transfer melalui scan QR Code yang ada di depan tempat duduk saudara. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah minggu depan akan diadakan 2 kali. Di ibadah 1 di jam 8, ibadah 2 di jam
10 pagi, dilanjutkan dengan ibadah Yud jam 1 siang. Doa PPW akan diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Ini terbuka untuk umum saudara, jadi saudara yang ingin join, ingin ikutan boleh mencatat Zoom ID dan passwordnya untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami. KUL akan diadakan setiap hari Kamis dan Jumat sesuai dengan jadwal KUL masing-masing. Ibadah Family United tanggal 26 Juni dan 3 Juli diliburkan, akan kembali aktif hari Rabu tanggal 10 Juli. Jadi 2 minggu ke depan itu tidak ada Family United, saudara boleh mencatat tanggal 10 Juli 2024 baru ada kembali. Penyerahan anak diadakan setiap bulan di minggu pertama, juga baptisan akan diadakan setiap bulan di minggu kedua. Bagi saudara yang rindu untuk mungkin mau menyerahkan anak lalu baptisan boleh mengambil form yang ada di counter depan. Hari ini apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara ada? Kalau ada boleh angkat tanganmu. Oke, baik, mari kita akan akhiri ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami bukan karena kebetulan, bukan karena kebaikan orang, bukan karena kami pintar, tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mungkin kami datang dengan segala beban juga. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan segala persoalan. Kami percaya sebentar kami pulang. Kami pulang bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan, yang sakit sudah disembuhkan.
Yang dalam masalah sudah diberi jalan keluar. Ada jawaban, ada pertolongan. Walaupun sepertinya tidak ada jalan, Tuhan sanggup dan sudah buatkan jalan yang baru dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mau pulang dengan percaya kepada Tuhan. Kita pulang tidak gelisah karena Tuhan tolong kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Bukan kami sekedar tahu, tetapi biarlah semua kami boleh mengalami lebih dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu setiap proses yang terjadi adalah bagian dari proses pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami angkat hati kami. Turunkanlah kiranya ya Bapa atas kami semua. Segala berkat dari Bapa, kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah daganganmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu. Diberkatilah apa saja yang kau buat dibuat Tuhan berhasil. Diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara, izinkan saya dengan Pak Agus jalan dulu ke belakang ya. Kami mau menyalani Bapak, Ibu semua.